Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Bapak Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Bapak Ketua TGUP 3 Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Sekretaris, para Kepala Bidang, Kasubit, Kasubat, serta staf di lingkungan Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, serta hadirin peserta Pramusrenbang yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara Pramusrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, baik secara tatap muka maupun secara daring. Pramusrenbang ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang akan dilaksanakan selama 3 hari, dan selanjutnya Musrenbang RKPD insya Allah akan kita laksanakan pada hari Rabu 20 April 2022. Pramusrenbang RKPD ini dilaksanakan dengan mempedomani Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dalam rangka membahas hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan substansi yang perlu disepakati di dalam forum Musrenbang nantinya. Hadirin peserta Pramusrenbang yang berbahagia, selanjutnya perkenankanlah kami selaku panitia melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan acara ini sebagai berikut. 1. Pelaksanaan Pramusrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan undangan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 005-B-PPEPD-BAP-2022 tanggal 4 April 2022. 2. Penyelenggaraan acara Pramusrenbang ini akan dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada hari Senin, yaitu hari ini, sampai hari Rabu, tanggal 11 sampai 13 April 2022, dimulai pukul 9 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Tengah. Acara Pramusrenbang ini sendiri akan terbagi dalam 2 sesi, yakni sesi pembukaan dan sesi des pembahasan yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi. 3. Pada sesi pembukaan, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus membuka acara Pramusrenbang hari ini secara resmi, yang akan dilanjutkan oleh paparan materi Bapak Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur tentang rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Pada sesi pembahasan, peserta akan dibagi ke dalam 3 des, yakni des pertama, pemerintahan dan pembangunan manusia, yang akan dipimpin oleh Kepala Bidang PPM yang bertempat di ruang Mahakam 1 atau di ruang ini. Des kedua, perekonomian dan sumber daya alam,
yang akan dipimpin oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang bertempat di ruangan Grupi 1 lantai M, serta Des 3 yaitu infrastruktur dan kewilayahan yang akan dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang bertempat di ruangan Grupi 2. Peserta kabupaten kota akan masuk ke dalam des sesuai dengan jadwal dan urutan yang telah diberikan, dan kami mohon agar dapat terlaksana tepat waktu untuk masing-masing pembahasan kabupaten kota agar tidak mengganggu jadwal pembahasan des selanjutnya, yaitu selama 90 menit. Peserta acara ini dihadiri kurang lebih 150 orang yang terdiri dari 37 perangkat daerah provinsi, 10 Bapeda Bapelitbang Kabupaten Kota bersama perwakilan perangkat daerah, serta TGUP 3 Provinsi Kalimantan Timur dengan pola pertemuan hybrid meeting atau kombinasi laring dan daring. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas usulan-usulan prioritas dari pemerintah kabupaten kota yang selaras terhadap prioritas pembangunan daerah, baik yang sifatnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi maupun kewenangan kabupaten kota atau Bankyu. Selanjutnya akan dibahas penyelarasan target kinerja pembangunan kabupaten kota tahun 2023, yang mana hasil pembahasan ini diharapkan akan menjadi bagian rumusan rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Output dari pertemuan ini adalah berupa berita acara kesepakatan hasil pembahasan Pramusrenbang yang substansinya berisi mengenai kesepakatan dan catatan terhadap hasil pembahasan di masing-masing des, di mana hasil ini selanjutnya akan menjadi materi dan pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 April. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami selaku panitia menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan dukungan Bapak Ibu dalam pelaksanaan acara ini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara hari ini sampai hari Rabu terdapat kekurangan dan kekilapan. Semoga apa yang kita laksanakan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sebagai amal ibadah. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami mohon perkenan kepada yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur agar berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi Pramusrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Ke pasar Ramadan, beli masakan kepiting. Janganlah lupa mencari wadai serabi. Pramusrenbang ini sangatlah penting. Usulan dibahas demi perencanaan sinergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua TGUP Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran, yang kami hormati Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yang kami hormati Kepala Bapeda beserta jajaran, yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Kepala Bapeda atau Bapelitbang Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kota atau yang mewakili, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama sebagai hamba Allah tentu tiada hentinya kita patut memanjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang
Insya Allah barokah pada hari ini kita dapat bertemu, berkumpul bersama-sama di tempat ini guna mengikuti acara Pramusrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 baik secara online maupun offline. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini baik secara offline maupun secara online. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, rangkaian kegiatan Musrenbang dilaksanakan dalam rangka membahas rancangan RKPD yang untuk selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan dan perumusan rancangan akhir RKPD. Kami mengharapkan forum Musrenbang bukan hanya forum yang bersifat formalitas seremonial saja, namun benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang pendekatan perencanaan yang bersifat bottom up dan partisipatif. Oleh karena itu, untuk membuka ruang koordinasi, diskusi, dan partisipasi yang lebih luas, perlu kita laksanakan forum Pramusrenbang ini agar hal-hal yang bersifat teknis dan mendalam dalam proses sinergi perencanaan dapat dirumuskan secara lebih baik. Pada forum yang baik ini, pemerintah kabupaten kota melalui Bapeda atau Bapelitbang dipersilakan untuk menyampaikan saran dan usulan terkait pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Usulan-usulan ini tentunya harus selaras dengan program prioritas pembangunan daerah, serta dalam upaya menyelesaikan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Untuk itu kami meminta kepada para kepala perangkat daerah provinsi, khususnya pengampu program prioritas, untuk mencermati dengan seksama usulan-usulan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kabupaten kota. Apabila usulan dimaksud memiliki urgensi yang tinggi, memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat, selaras dengan prioritas provinsi, serta memiliki kesiapan readiness kriterianya, maka kami minta agar usulan dimaksud dapat diinternalisasi di dalam renja perangkat daerah tahun 2023. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan, rangkaian kegiatan Musrenbang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen RKPD. Beberapa hal yang perlu disepakati dalam forum ini antara lain adalah berkaitan dengan rumusan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan wilayah kabupaten kota, penyelarasan program kegiatan subkegiatan, indikator serta target kinerja, dan lain-lain. Salah satu substansi penting yang dibahas adalah penyelarasan kembali target pencapaian indikator makro pada tahun 2023 antara provinsi dengan kabupaten kota, seperti target laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, PDB per kapita, indeks Gini, dan IKLH sebagai ukuran umum keberhasilan pelaksanaan kinerja suatu pemerintahan. Hal ini sangat penting mengingat pada prinsipnya target pembangunan yang ditetapkan oleh provinsi merupakan agregat dari hasil pembangunan kabupaten kota. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang baik merupakan modal yang penting untuk mengakselerasi kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai informasi, beberapa substansi pembahasan sebentar lah. koordinasi teknis perencanaan pembangunan atau Rakortekrenbang pada pertengahan Maret yang lalu. Oleh karena itu, beberapa hal yang penting yang masih perlu ditindaklanjuti pembahasannya agar dapat secara optimal didiskusikan dalam forum Pramusrenbang ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,
Tema dari pembangunan 2023 pada tahap perancangan RKPD ini adalah peningkatan produktivitas guna mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka Kalimantan Timur berdaulat. Tema pembangunan ini disusun dengan memperhatikan penyelarasan terhadap rencana kerja pemerintah tahun 2023 dengan beberapa prioritas pembangunan. Pertama, pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing. Yang kedua, penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal. Yang ketiga, peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas. Yang keempat, peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan. Yang kelima, pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah. Dan yang terakhir, pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah. Tema dan prioritas ini perlu benar-benar dipedomani oleh perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota, baik dalam penyusunan prioritas pembangunan, arah kebijakan, program dan kegiatan termasuk alokasi pendanaan pembangunan, khususnya berkenaan dengan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain itu, keberadaan IKN yang telah ditetapkan oleh undang-undang tentunya akan memberikan dampak positif yang sangat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Dalam jangka pendek atau pada masa konstruksi, maka pembangunan IKN akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi infrastruktur dan perdagangan antar daerah. Selain itu juga akan mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas. Sedangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang, keberadaan IKN akan berpengaruh terhadap diversifikasi ekonomi dan peningkatan sektor non-tradisional di Kalimantan Timur. Berkaitan dengan itu, maka kami mengharapkan agar seluruh komponen pembangunan Kalimantan Timur, terutama sekali pemerintah provinsi dan kabupaten kota, dapat menyusun RKPD yang adaptif dan antisipatif terhadap peluang yang muncul berkenaan dengan pemindahan ibu kota negara. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, tahun 2023 merupakan tahun terakhir pemerintahan Bapak Gubernur Isra Nur dan Bapak Wakil Gubernur Hadi Mulyadi pada periode 2019-2023. Berkenaan dengan itu, kami perlu mengingatkan agar target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023 dapat dipastikan tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD tahun 2021 atau tahun ketiga masa pemerintahan, capaian mayoritas indikator makro pembangunan daerah di Kaltim telah berada di atas target yang ditetapkan. Namun demikian, masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan pencapaiannya. Terhadap hal ini, kami menyampaikan apresiasi kepada segenap komponen pembangunan di Kalimantan Timur karena di tengah suasana pandemi COVID-19 yang melanda saat ini, kinerja pembangunan di Kalimantan Timur masih cukup memuaskan. Hal ini perlu terus dipertahankan dan menjadi perhatian khusus di tahun 2022 ini dan juga di tahun 2023. Adapun tujuan makro pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan perlu untuk kita wujudkan bersama di tahun 2023 adalah yang pertama, IPM pada tingkat 77,75, tingkat kemiskinan sebesar 5,90%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,50%, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 plus minus 1%, PDRB per kapita sebesar 195 juta rupiah, indeks Gini pada angka 0,308, dan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH sebesar 76,15. Kami ingatkan kembali bahwa selain program-program prioritas yang dicanangkan, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur juga memiliki 8
direktif atau major project sebagai janji politik yang harus diwujudkan, yaitu yang pertama penciptaan 250.000 lapangan kerja, 500 km jalan produksi, peningkatan insentif guru dan pemuka agama, 1 juta lahan pertanian, 6.500 beasiswa Kaltim tuntas per tahun, 25.000 rumah bagi keluarga prasejahtera, 32 triliun target PAD, dan 100 miliar modal usaha. Bapak Ibu sekalian, tentu ini menjadi PR bagi kita bersama untuk berkomitmen bahwa kegiatan di tahun 2022 dan kegiatan di tahun 2023 yang akan kita susun bersama ini merupakan program kegiatan yang akan menyokong capaian dari visi misi gubernur yang akan berakhir masa pemerintahan sampai dengan tahun 2023. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa kegiatan yang akan menyokong visi misi gubernur, yang akan mengeksekusi visi misi gubernur itu tidak hanya tuntas di level nomenklatur program dan kegiatan, tetapi harus tergambar di dalam rincian kegiatan. Kita mesti punya komitmen dan harus mulai memeriksa kembali secara detail rencana kerja yang kemarin sudah ditetapkan di dalam forum renja masing-masing perangkat daerah. Apakah rencana kegiatan yang akan dilakukan ketika dieksekusi benar-benar sudah mengeksekusi visi misi program prioritas dari gubernur dan wakil gubernur Kaltim. Nah, tentu dalam hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ini adalah kegiatan yang mengarah ke sana, barangkali nanti kita bersama-sama tim TGUP, mohon izin Pak Adi Buhari, kita akan duduk bersama dengan masing-masing perangkat daerah, tidak untuk menghakimi atau menjustifikasi, tetapi lebih kepada bagaimana kita benar-benar berada di dalam satu satu jalur yang sama. Tidak tuntas hanya di retorika, visi misi sudah selesai, tetapi apakah yang kita lakukan dampak itu merupakan hasil dari realisasi visi dan misi. Tahun depan kita punya tanggung jawab yang besar bahwa apa yang sudah kita lakukan selama periode pemerintahan yang ada sekarang, apa yang sudah kita support untuk kepala daerah, itu diakhiri dengan output dan outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat bahwa inilah visi misi gubernur yang mereka rasakan. Nah, tentu ini kita sampaikan agar nanti kita punya satu persepsi bahwa ketika nanti ada semacam evaluasi bersama, memastikan bahwa kegiatan yang akan kita laksanakan itu benar-benar memberikan manfaat dan menjadi output, menjadi kegiatan yang bisa disebut sebagai eksekusi dari visi dan misi gubernur sampai dengan 2023, tidak melulu output yang berdasarkan dokumen. Indeksnya tercapai, tetapi bukti bahwa indeks itu tercapai, ketika indeks tercapai, apa yang dirasakan, apa yang kita lakukan yang menjangkau kebutuhan masyarakat. Tentu masyarakat juga menantikan, termasuk juga teman-teman legislatif sudah akan menagih apa yang akan kita lakukan, apa yang kita capai, inovasi apa, progres apa yang kita lakukan untuk merealisasikan visi misi gubernur tahun 2023. Barangkali satu isu dari direktif program yang perlu mendapat perhatian adalah penciptaan 250.000 lapangan kerja. Tentu ini tidak menjadi tanggung jawab dari Dinas Tenaga Kerja. Kami kira ada beberapa OPD yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan angkatan kerja yang bersertifikasi, yang berstandar. Ketika angkatan kerja bersertifikasi akan membuka peluang lapangan kerja. Di Dinas Pariwisata sudah ada program kasih kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif,
Rancangan pergubnya sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan ya. Pak Anwar hadirkah? Atau yang mewakili Disdik mungkin secara online. Saya mohon rancangan peraturan gubernur ini segera dibahas secara bersama dengan Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas dalam rangka menopang penciptaan 250.000 lapangan kerja. Di dalamnya tidak hanya pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga ada potensi sertifikasi untuk sektor jasa produktif lainnya. Kita sering mendengungkan Kaltim akan menjadi mitra IKN. Kita tidak lagi disebut penyangga ya Pak Aswin ya, kita disebut sebagai mitra IKN. Sebagai mitra IKN, tentu kita berharap masyarakat Kaltim bukan masyarakat yang penonton. Tentu untuk mencapai ini kita perlu SDM yang berdaya saing. SDM yang berdaya saing dicapai melalui peningkatan kapasitas, salah satunya melalui memberikan kesempatan kepada angkatan kerja kita untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Nah, OPD-OPD mana saja nanti yang terkait dengan sertifikasi kompetensi angkatan kerja di sektor jasa produktif, tenaga kerja, dinas pariwisata, dinas perindustrian perdagangan, vokasi, dinas pendidikan kebudayaan, dan juga nanti perangkat daerah yang lain. Ini barangkali nanti akan secara bersama-sama mengawal bahwa komitmen penciptaan 250.000 lapangan kerja ini bisa direalisasikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terhadap hal tersebut maka rencana RKPD haruslah diselaraskan dalam rangka mendukung capaian kinerja dan target-target dimaksud. Meskipun mungkin karena keterbatasan kewenangan kita tidak dapat langsung melaksanakannya, namun upaya untuk mengarahkan rencana program atau kegiatan kita pada program kegiatan yang memiliki daya ungkit berkaitan dengan ke-8 direktif dimaksud perlu untuk dilakukan, termasuk dukungan dari pemerintah kabupaten kota. Bapak Ibu yang kami muliakan, di akhir sambutan ini saya ingin mengingatkan kita semua, baik di jajaran pemerintah Provinsi Kaltim maupun Kabupaten Kota, bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak akan berhasil jika hanya bergantung pada pendanaan pemerintah saja. Data statistik 5 tahun belakangan menunjukkan bahwa peranan belanja pemerintah terhadap perekonomian Kalimantan Timur hanya pada kisaran 3,50% sampai 4,65% saja. Faktanya, peran terbesar pembangunan perekonomian Kalimantan Timur ada pada masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, saya meminta kepada kita semua agar belanja pemerintah dan kebijakan pemerintah yang diambil dapat berperan sebagai insentif dalam mendorong seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha untuk dapat terus meningkatkan kontribusi ekonominya. Kita sebagai pemerintah perlu untuk terus memberikan dukungan melalui pengaturan, pelayanan dan penyediaan iklim berusaha yang semakin baik dan berkeadilan. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengajak seluruh komponen pembangunan untuk berkolaborasi, bersinergi, mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan daerah di Kalimantan Timur. Manfaatkan dengan baik forum-forum diskusi perencanaan ini agar apa yang kita cita-citakan bagi Kalimantan Timur tercinta ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, acara Pramusrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Ketua TGUP 3 yang hadir, Pak Adi Buhari Muslim. Yang kami hormati Pak
Bapak-bapak, kepala badan, kepala dinas, kepala biro yang hadir pada saat ini, kepala rumah sakit yang berkenan hadir dalam acara ini, kepala dinas badan kantor lainnya yang berasal dari kabupaten kota yang hadir pada saat ini beserta seluruh undangan, baik yang langsung hadir di Hotel Haris ini maupun yang hadir sebanyak 60 orang lebih secara daring. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan seluruhnya bisa menjalankan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Saya mohon izin buka masker. Ya. Lanjut ya. Kalau ada paparannya adakah? Ya. Outline dari paparan ini ada 6, banyak sekali, tapi saya berupaya sesingkat mungkin agar Bapak Ibu sekalian bisa segera untuk melakukan DES dalam rangka kegiatan ini. Paparan ini ada 6 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Yang keempat, sasaran dan prioritas pembangunan kita, kemudian arah kebijakan kewilayahan kabupaten kota, dan agenda penyusunan RKPD. Yang paling penting mungkin pada hari ini karena kita berbicara dengan kabupaten kota adalah yang nomor 5. Di samping itu pada pertemuan sebelumnya di dalam rakor Tekrenbang, Bapak Ibu dari kabupaten kota sudah diberikan arahan. Ada beberapa yang diterima, ada sekian yang diterima, sekian yang ditolak, dan sekian yang dibicarakan lebih lanjut dalam Pramusrenbang ini. Mudah-mudahan nanti cocok semuanya. Sebenarnya apa yang disampaikan Bu Sekda tadi sudah jelas, rambu-rambunya. Apabila kabupaten kota itu memahami apa yang menjadi prioritas provinsi, apa yang menjadi direktif gubernur dalam janji beliau, itu sebenarnya semakin mudah mendapatkan apa yang disebut dengan beberapa kegiatan bantuan keuangan ataupun program-program yang diarahkan ke kabupaten kota. Nah, perlu dicatat ini adalah tahun terakhir, tahun 2023 ini tahun terakhir dari kepemimpinan yang dipimpin oleh Pak Gubernur Isranur dan Pak Hadi. Oleh karena itu kita berupaya keras agar semua capaian itu bisa kita capai sesuai dengan target-target yang ada. Tetapi kita tidak menafikan juga bahwa tahun kepemerintahan ini, pada pemerintahan ini ada yang namanya pandemi COVID-19 yang semuanya siapapun menjadi presiden, siapapun menjadi kepala daerah itu akan mengalami dampak yang pasti. Kemudian yang terakhir nanti adalah agenda penyusunan RKPD. Lanjut, Mak. Kemudian pada saat ini juga selain kita merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2019-2023, kita melakukan sinkronisasi kebijakan supaya kita bisa menjadi nominasi lah paling tidak. Kalau kita bekerjanya maunya dinilai saja, Bapak Ibu kabupaten kota itu bisa menjadi nominasi untuk dinominasikan ke pemerintah pusat. Inilah daerah yang terbaik, yang selaras, yang target-targetnya bersama-sama dengan pusat maupun provinsi. Kira-kira seperti itu. Kemudian mengacu kepada kerangka regulasi, baik Permen 86, 70, 90, dan terakhir keputusan Menteri Dalam Negeri. Kemudian penyelarasan target kinerja dengan RPJMD kita dan dasar penyusunan kebijakan KUA PPAS.
Jadi apa yang kita buat saat ini itu nanti akan menjadi keputusan gubernur. Pada saat ini menjadi rancangan itu akan menjadi rancangan akhir nanti pada setelah kita melakukan musrenbang. Rancangannya dibahas pada tanggal 20 nanti. Oleh karena itu seminggu sebelum kegiatan itu semua yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat maupun pokir ini kita hentikan. Kemudian posisi kita lanjut ya, posisi kita pada saat ini kalau kita lihat dari rangkaian tahapan penyusunan perencanaan dan APBD kita dalam sistem perencanaan pada penyusunan RKPD. Dan kawan-kawan di dinas itu melakukan renja SKPD. Yang isi di dalamnya yang paling penting itu adalah program, kegiatan dan subkegiatan beserta dengan berbagai paket-paket kegiatan di dalamnya. Sedangkan uangnya itu adalah bersifat indikatif. Ketika uang kita meningkat, berdasarkan koefisien yang ada, volume yang ada, itu kita bisa tingkatkan. Kalau berturun, dikurangkan berdasarkan persentase. Tetapi semuanya itu didasarkan kepada kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Nanti kalau masuk sudah ke penganggaran, itu bicara KUA PPAS yang harus didasarkan kepada RKPD ini kegiatan-kegiatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin lanjut lagi. Di dalam profil wilayah Kalimantan Timur, ya, itu pergerakan dari tahun 2020 ke 2021, jumlah penduduk kita itu bertambah 100 ribu. Jadi kalau tahun 2021 sudah 3,8, maka tahun 2023 nanti itu pasti 4 juta hitungannya. Itu akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, akan berpengaruh terhadap PDRB kita dari total pendapatan atau JNP kita dibagi dengan jumlah penduduk. Itulah yang merupakan PDRB kita. Target kita lebih besar daripada sebelumnya. Kita berharap bisa dicapai dengan baik. Itu kalau normal saja. Tetapi kalau jadi tahun 2022 ini masuk, enggak usah banyak-banyak, enggak usah sampai 466 triliun. 1 triliun saja masuk di ibu kota negara itu berdasarkan standar yang dibuat oleh Kementerian PU, investasi 1 triliun itu akan memasukkan 14.000 tenaga kerja. Oleh karena itu 14.000 ini kalaunya banyak lagi berapa ribu nanti masuknya. Tambahan-tambahan ini itu tentu akan perlu makan, perlu segala macam, ini yang perlu kita perhitungkan. Saat ini kita hanya mampu menyediakan beras 47% dari keperluan berdasarkan penduduk kita yang sekarang. Ternak kalau tidak salah nih hanya 26% kita mampu menyediakan daging. Telur dan sebagainya berapa persen, tetapi yang jelas peluang usaha itu masih terbuka lebar. Scarcity atau keterbatasan yang ada atau kelangkaan yang ada itu karena penduduk kita memang tidak seluruhnya bergerak di sektor pertanian sebenarnya, tapi bergerak di sektor lain. Di samping itu pekerjaan-pekerjaan tidak sesuai dengan pendidikan yang ada, sehingga memang daerah kita daerah yang punya lahan luas, tetapi dalam hal pekerjaan tentu tidak seperti yang disebutkan. Kemudian tingkat kemiskinan kita masih cukup meningkat dibandingkan sebelumnya, pengangguran juga meningkat. Kemudian dampak pandemi ini menyebabkan nilai PDRB kita menjadi turun. Lanjut.
isu-isu strategis kita bisa kita tampilkan sama dengan kita waktu konsultasi publik, masih peningkatan daya saing sumber daya manusia, percepatan transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke terbarukan, baik secara vertikal maupun horizontal, peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas, serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintahan yang profesional dan akuntabel, pemenuhan standar pelayanan minimal, pembangunan ibu kota negara, serta ke-8 reformasi struktural tatanan normal baru pasca COVID-19. Kemudian capaian indikator tahun 2021 yang saya lingkari merah itu yang tidak tercapai. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan indikator kinerja utama gubernur kita itu yang belum tercapai itu berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Kalau di tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran itu semakin kecil semakin baik. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi semakin tinggi semakin baik. Nah, banyak juga yang bangga bahwa kami lebih tinggi meningkat kemiskinannya daripada dikira angka tinggi itu angka baik, seperti penjelasan Bapak yang di WA itu, kira-kira seperti itu. IPM kita bisa mencapai target dan melebihinya. Alhamdulillah, meskipun keadaan pandemi, memang komponen pengeluaran per kapita yang menjadi masalah, masih semua kabupaten kota, tingkat kemiskinan itu 6,54, cukup besar 2 digit kita meningkatnya, tingkat pengangguran 6,83, ini hanya 1 digit saja peningkatannya. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah target kita 1, ini bisa 2,48. Kemudian PDRB per kapita itu kita berhasil 182,54 juta, laju pertumbuhan ekonomi kita 2,69 di non-migas dan non-batubara, meskipun ini juga perlu kita hitung lagi apakah semuanya berasal dari petani betulan atau dari konglomerat yang berusaha di Kalimantan Timur. Kalau kita lihat data tahun 2019 dari Dinas Perkebunan, 54% PDRB sektor pertanian dalam arti luas itu disumbang oleh perkebunan. Dari 54 itu hampir 50%-nya itu disumbang oleh Sinarmas Group dan kawan-kawan itu, kira-kira seperti itu banyaknya. Nah, berapa persen dia menarik masyarakat kita untuk bekerja, itu mungkin yang perlu kita perhitungkan. Kemudian indeks Gini kita, nilai tukar petani kita bagus, artinya petani di Kalimantan Timur kalau bertani itu pasti untung karena sudah 120,94 dari target 112. Indeks Gini 0,313, kita belum mencapainya karena jalan-jalan yang ada itu kelihatan menyebabkan pemerataan daripada pendapatan maupun tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang sesuatu itu tidak bisa sama di satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga terjadi ketimpangan. Indeks kualitas lingkungan hidup kita juga belum tercapai meskipun hanya 1 digit saja, dari 75,95 itu hanya kita capai 75,06, ya, masih 2 digit juga. Indeks reformasi birokrasi kita belum mencapai 71%. Jadi kawan-kawan termasuk Bapeda, BPKAD, kemudian Inspektorat dan lain-lain yang berkaitan dengan indeks reformasi birokrasi, kita berjuang keras bisa mencapai yang lebih tinggi lagi daripada yang sekarang. Identifikasi masalah pembangunan itu ada 4, relatif tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran terbuka, masih adanya ketimpangan pendapatan dan potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.
Lanjut, ya. Tingginya tingkat kemiskinan kalau kita lihat per kabupaten kota, ini saya mohon maaf, meskipun ketika konsultasi publik kami menyampaikan ini, kami diprotes. Ini mungkin perlu kita bicarakan lagi apakah sudah ada ketika kita diperiksa oleh BPK yang berkait dengan kinerja penanganan kemiskinan ini, itu dipertentangkan dua data dari Dinas Sosial maupun PMKS maksudnya, dengan data statistik yang mana yang dipilih, mudah-mudahan nanti sudah didapatkan. Ini data yang lama, data yang berasal dari tim provinsi, Mahulu yang tertinggi untuk tingkat kemiskinan. Tetapi ini terus terang saja, hampir semua daerah itu kalau didata untuk mendapatkan BLT itu berebut banyak-banyak miskinnya biasanya. Nah, oleh karena itu jangan juga terlalu percaya ini. Tetapi data yang tercover di dalam perencanaan kita seperti ini bentuknya. Kami sudah berdiskusi juga dengan kawan-kawan di Mahakam Hulu, demikian juga di Kubar, Kutim, Pasir, Kukar, PPU, dan paling rendah Balikpapan tingkat kemiskinannya. Lanjut, tetapi kalau kita lihat penganggurannya, pengangguran yang paling rendah itu justru PPU, Mahulu, Kubar, dan seterusnya. Ini fenomena yang ada. Jadi di daerah pedesaan itu berbeda dengan di perkotaan, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Orang miskinnya sedikit tapi penganggurannya banyak. Artinya meskipun orang menganggur, dia tidak tergolong miskin. Masih mampu, rumahnya bagus, masih mampu membeli makanan. Makanan yang dihitung di kemiskinan ini, yang pertama itu beras, yang kedua itu ikan layang, yang ketiga ayam ras, yang kelima itu rokok, marah pulang dokter, rokok itu dihitung, jadi itu perhitungan mereka. Nah, yang seperti ini mungkin kita harus memahami juga, bisa bekerja sama dengan baik. Kalau bisa pada saat kita menyusun RPJPD nanti dan RPJMD tahun 2000 selanjutnya, 2024 dan selanjutnya, kita gunakan data statistik aja dah. Supaya nanti indikator kinerjanya tidak repot seperti ini. Kalau data yang dilakukan di Dinas Sosial dengan PMKS itu digunakan untuk memberi bantuan aja. Karena itu kaitannya dengan pemberian bantuan, dia bekerja sama juga dengan BKKBN dan sebagainya seperti itu. Kemudian permasalahan yang selanjutnya tingginya angka indeks Gini. Lanjut ya. Coba kita lihat indeks Gini itu adanya di Kubar yang paling tinggi, di Kutim dan di Bontang. Semuanya berkaitan dengan jalan nasional yang rusak. Kubar, Bontang, kemudian Kutim, itu tinggi-tinggi semua indeks Gininya. Kalau kita lihat, sebenarnya termasuk juga dengan Kutai Kartanegara sebenarnya. Karena bersambung semuanya di situ. Tetapi yang jelas, yang warna merah itu lebih tinggi daripada rata-rata provinsi. Lanjut, kualitas lingkungan hidup ini mudah-mudahan nanti bisa kita capai sebagaimana yang kita rencanakan. Kita memang masih berada di atas rata-rata nasional. IKLH nasionalnya 71,43, IKLH Kaltimnya 75,06. Meskipun target kita itu lebih tinggi daripada capaian sekarang. Kemudian bagaimana kondisi kerangka ekonomi dan keuangan daerah kita? Yang pertama, situasi global saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa terjadi perang di daerah Eropa, Ukraina dan Rusia, ini berpengaruh besar terhadap beberapa jenis komoditi baik migas dan makanan, ya, makanan terutama minyak gorengnya berasal dari bunga matahari, itulah yang menjadi kosong di sana. Kemudian minyak bumi juga menjadi
menjadi terbatas karena adanya sanksi dan sebagainya, maka harga minyak dunia meningkat tajam 2 kali lipat. Harga minyak goreng juga meningkat. Minyak goreng di Indonesia hilang juga seperti itu kira-kira. Yang semula Eropa itu anti dengan minyak goreng Indonesia karena sawit itu dianggap tanaman yang merusak lingkungan dan sebagainya. Mereka tidak menggunakannya, menggunakan dari Ukraina minyak-minyak yang berasal dari bunga matahari. Itulah yang sekarang ini tidak berproduksi lagi, menyebabkan terjadinya lonjakan-lonjakan harga, dan itu berpengaruh besar terhadap negara kita. Di negara kita sekarang ini sudah semuanya menaik. Demonstrasi hari ini itu menuntut semuanya bahwa kenaikan harga BBM, kenaikan PPN, kenaikan minyak goreng, kenaikan yang lainnya, itu adalah dampak dari kegiatan yang kita lihat selama sebulan terakhir sebenarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu situasi kondisi global kita pada saat ini. Belum lagi yang berkaitan dengan pupuk. Salah satu komponen untuk membuat pupuk itu berasal juga dari Ukraina. Tepung terigu juga berasal dari Ukraina yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu tidak heran nanti jika harga mie instan menjadi meningkat. Lanjut, tantangan dan peluang perekonomian kita itu sama seperti pada saat kita konsultasi publik. Ada 8 cerita-cerita tentang pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama kita melambat karena COVID, kemudian diperkirakan terus berlangsung, muncul varian baru, dan saat ini sudah mulai mereda. Insya Allah di tahun 2023 nanti itu sudah selesai, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Perang dagang ini sudah tidak heran lagi antara Australia, Republik Tiongkok, kemudian potensi ketegangan Timur Tengah, kebijakan ekonomi hijau, dan seterusnya. Ini pasti berpengaruh besar terhadap daerah kita yang akan menjadi ibu kota negara. Momentum ibu kota negara ini sudah ditetapkannya undang-undang dan hampir selesainya peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan sudah ditetapkannya kepala otorita dan wakil kepala otorita. Ini mudah-mudahan bisa dapat direalisasikan. Meskipun SoftBank mundur dan beberapa investor untuk itu mundur, dan pemerintah kelihatannya mengumumkan menarik dana masyarakat untuk patungan membangun ibu kota negara. Kalau kita baca tulisan-tulisan di internasional, itu memang lucu-lucu kedengarannya. Tidak ada uang kok mau bangun ibu kota, seperti itu kata-kata itu memang. Tetapi kita berharap di Kalimantan Timur ini bisa terwujud dengan baik. Kita membuktikan bahwa setiap hari termasuk besok itu Kementerian Pertahanan mengundang kita untuk rapat mempersiapkan diri. Ya mudah-mudahan kita memang betul dapat melakukannya. Dan seterusnya sampai terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan apa yang dilakukan di negara kita. Arah kebijakan kita itu strategi ekonomi pencapaian pertumbuhan 3,5 +-1%, dan strategi pemerataan seperti biasa kita melakukan berbagai hal kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Bagaimana keuangan kita? Keuangan kita sebagaimana kami sampaikan di dalam konsultasi publik bahwa kapasitas real kita itu hanya 2,1 triliun. 2,1 triliun inilah yang dibagi-bagi kepada dinas-dinas, kepada yang lainnya, dan kepada kabupaten kota. Ini yang perlu kami sampaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Meskipun demikian, kita sudah mampu menjadi peringkat ketiga terbaik dalam kesehatan keuangan daerah. Jadi 54% uang kita berasal dari PAD, 46% saja kita berasal dari transfer. Meskipun PAD-nya itu bergantung juga kepada yang disebut dengan sumber daya alam migas dan batu bara, kira-kira seperti itu.
migasnya terutama. Migas dan batu bara itu berpengaruhnya begini, migasnya itu BBM. Kalau kendaraannya operasi dari migas dan batu bara itu menggunakan BBM. BBM itulah yang nantinya pajak kita. Kalau industri yang primer seperti ini habis, maka habis juga yang sebut tadi. Kira-kira seperti itu bentuknya. Sawit memang kita masih ada menggunakan BBM untuk mengangkut sawit dan sebagainya. Tetapi jalan kita juga rusak tidak sedikit. Ini kira-kira yang kita sampaikan. Kemudian bagaimana arah tema dan prioritas pembangunan. Tema dan prioritas pembangunan tetap seperti ini, peningkatan produktivitas guna mewujudkan ketahanan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka Kalimantan Timur yang berdaulat. Ada pengembangan angkatan kerja, kemudian penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, peningkatan produktivitas dan seterusnya. Kemudian apa yang menjadi target di 2023? Mungkin tujuan 1, tujuan 2 saja yang saya bacakan, yang lainnya pasti sasaran itu menjadi tujuan dalam Renstra Bapak Ibu sekalian. Tujuan yang pertama yaitu indeks pembangunan manusia, kita berharap dari sebagaimana disampaikan Bu Sekda tadi 76,88, di 2021 kita berharap 2023 77,75. Dan ketika Musrenbang di kabupaten kota, kami sudah lihat bahwa kabupaten kota sudah menyelaraskan ini. Jadi apa-apa yang dibagikan oleh provinsi itu menjadi target kabupaten kota. Alhamdulillah. Kami juga mendapatkan ini dari APBN, dari Bappenas. Alhamdulillah kita bisa menyelaraskan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini bisa dicapai dengan baik. Di IPM itu ada sasaran 1 meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat. Ini di Dinas Pendidikan ada harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, itulah indikator utama di Renstra Bapak Ibu, di Renja Bapak Ibu sekalian untuk mencapainya nanti. Sasaran keduanya meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan di Dinas Pemuda Olahraga, meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan di Dinas Kesehatan, kemudian meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kita perhatikan target-targetnya, mudah-mudahan nanti bisa dicapai di akhir kegiatan kita di 2023. Karena 2023 inilah kunci dari berhasil dan tidaknya Bapak Gubernur itu. Apabila ini tidak berhasil, itu yang menjadi masalah di nantinya. Lanjut. Masih meningkatnya kesejahteraan, ini ada kegiatan-kegiatan indeks desa membangun dan presentasi penyerapan tenaga kerja. Kemudian tujuan ketiga, mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, laju pertumbuhan ekonomi sampai nilai tukar petani, target-targetnya. Ada dinas-dinas pendapatan daerah, kemudian dinas yang berkaitan dengan ekspor komoditas non-migas dan batu bara. Ini ada dinas perdagangan, dinas lingkup pertanian dalam arti luas, meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan non-migas dan non-batu bara, yang selama ini memang industri pengolahan kita bergantung kepada sektor migas, dan meningkatnya sektor pertanian dalam arti luas. Kita harapkan kontribusi masing-masing sektor ini bisa terlihat dengan baik. Kemudian tujuan yang keempat, meningkatnya pemerataan pelayanan infrastruktur dasar. Ini juga indeks ini di lingkungan PU yang kita harapkan bisa menurun supaya lebih baik, tidak kesenjang lagi. Tujuan kelima, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, terutama di lingkungan hidup dan badan bencana. Kemudian tujuan keenam, indeks reformasi birokrasi kita sebagai indikator, yaitu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, terwujudnya birokrasi yang melayani pelayanan publik berkualitas. Kawan-kawan yang ada di seluruh dinas yang berkaitan dengan pelayanan publik,
kemudian terwujudnya birokrasi efektif dan efisien, kawan-kawan yang berada di Bapeda, di Inspektorat, di BPKAD, di Biro Organisasi, terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel di seluruh dinas dan badan kita yang semuanya mudah-mudahan bisa. Bagaimana arah kebijakan kita, strategi, sama dengan kita menyusun RPJMD, di tujuan yang pertama, mewujudkan SDM berdaya saing berakhlak mulia, itu ada 6 sasaran yang kita berikan. Bergantung dari dinas-dinas tadi, strateginya ada 6 juga. Ini ada 4 di depan, kemudian 2 di belakang, silakan dilanjut. Mungkin ini bisa nanti Bapak Ibu pelajari masing-masing supaya bisa dilihat apa sih. Misalnya meningkatnya daya saing angkatan kerja, itu sasaran menjadi tujuan di dalam renja Bapak Ibu sekalian di masing-masing kantor. Indikator kinerjanya apa? Presentasi penyerapan tenaga kerja. Strateginya adalah perluasan kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja yang Bapak ukur itu tidak hanya orang bekerja di perusahaan, tetapi perlu diukur bagaimana kesempatan kerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, kemudian UMKM, kemudian di pasar-pasar, berapa tenaga kerja yang bisa diciptakan, seperti itu. Nah, peningkatan dan pengembangan kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja, ini adalah arah kebijakannya, peningkatan keterampilan angkatan kerja. Jadi bukan hanya dilatih saja oleh Dinas Tenaga Kerja, tetapi juga dilakukan sertifikasi sebagaimana diarahkan oleh Sekda tadi. Saya kira kalau ini bisa diperhitungkan dengan baik, kita ada data dasar, kemudian bisa kita ukur, kita bisa melihat direktif gubernur yang tadi 250.000 lapangan kerja yang diciptakan. Berapa persen kita mampu menciptakan itu sebelum adanya IKN. Kemudian lanjut strategi dan arah kebijakan yang merupakan tujuan yang ketiga, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ini kalau di sini ada 13 sasaran. Yang pertama, sasaran pertama yang kita lihat ya, sasaran ke-7, 8, dan 9 ini adalah terkait dengan meningkatnya pendanaan, meningkatnya nilai ekspor non-migas batubara, meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan non-migas dan non-batubara. Kemudian di sasaran yang ke-10 ini yang berkait dengan pertanian dalam arti luas, menjadi strateginya, sasarannya cuma satu, yaitu meningkatnya peran sektor pertanian dalam arti luas. Jadi kalau dia berada di peternakan, maka meningkatnya peran sektor pertanian di bidang peternakan. Indikatornya apa itu? Ya, indikatornya adalah kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB dalam bentuk persen. Dan seterusnya. Apa yang menjadi arah kebijakan? Strateginya adalah peningkatan produksi pangan asal ternak, arah kebijakannya peningkatan produksi ternak berkualitas dan pengembangan kawasan peternakan. Ini contoh-contoh arah kebijakan saja yang mungkin nanti bisa dilanjutkan Bapak Ibu sekalian untuk melihat yang berkaitan dengan sektor Bapak Ibu sekalian yang tentunya sudah diolah oleh kawan-kawan yang ada di program kita masing-masing. Kemudian ke halaman 34 deh. 34. Ini yang disebutkan Ibu Sekda tadi, kegiatan super prioritas saya menyebutnya atau direktif gubernur 8 ini, kalau kabupaten kota paham ini tentu mudah. Pasti didukung oleh provinsi, ya. Apapun yang dikaitkan dengan di sini. Kalau saya sudah menghitungnya hanya satu yang sepenuhnya yaitu 250.000
lapangan kerja. Yang lainnya sudah dicapai. Ya. Perhitungan saya, siapa tahu ada perhitungan yang berbeda, yang lainnya sudah ya. Jalan, luas lahan kita sudah 1 juta lebih, guru dan pembina agama sudah diberi insentif, kemudian rumah keluarga prasejahtera sudah kita hitung, rumah layak huni itu setiap tahun kurang lebih 5.000, selama 5 tahun kita capai 25.000 ya, bisa kita capai. Termasuk target PAD dengan perhitungan-perhitungan yang ada. Modal usaha sudah 200 miliar lebih, laporan Pak Robi. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dengan baik. Kalau ini saja, karena ini bukan program, tetapi adalah bentuknya subkegiatan, sebenarnya output saja ini sebenarnya, output dari satu kegiatan. Kemudian rekap jumlah kegiatan dan subkegiatan kita, ada 147 program, 314 kegiatan dan 1084 subkegiatan. Nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan yang sama di UPD hanya dihitung 1. Kalau kita lihat per dinas, lanjut ya, masing-masing dinas kita sudah rincikan sedemikian rupa. Nah ini yang perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada refocusing itu jangan dipotong yang bertanda nanti bertanda prioritas. Kalau di Bapeda itu prioritas itu ada di misalnya di bidang PPEPD itu kegiatan nomor 1 prioritas, nomor 2, nomor 3-nya bukan prioritas. Kemudian di masing-masing bidang itu kita tandai ada nomor 1, nomor 2 itu adalah yang prioritas. Ini Bapak Ibu yang sudah ikut kemarin kegiatan, apa namanya Pak, kegiatan kita kemarin tuh, Ibu Nina ya, uji kompetensi pasti sudah hafal itu. Ini yang prioritas, ini bukan, ini yang prioritas, ini yang bukan. Alhamdulillah kita sudah bisa memahami semuanya. Nanti bagian programnya, subbagian programnya, bisa melihatnya yang prioritas itu tidak diutak-atik, aksesoris saja yang bisa kita rasionalisasi. Tapi mudahan tidak ada lagi rasionalisasinya. Kemudian arah kebijakan kabupaten kota, Pasir ini ada 16 ya. Ini sudah saya sampaikan juga setiap kita konsultasi publik. Kemarin konsultasi publik Musrenbang kita ulang lagi bahwa di Pasir itu ada peningkatan sarana pendidikan sampai dengan terakhir ada pembangunan PLTS di Dusun Mului, Desa Suan Seluntung, Kecamatan Morakomam ya. Terkajut Kutai Morakaman ya. Kemudian Kutai Barat ini ada 15 kegiatan. 15 kegiatan, 15 arah kebijakan maksudnya. Peningkatan sarana prasarana pendidikan sampai dengan peningkatan SDM pelaku UMKM. Pembangunan PLTS-nya di Desa Lemper apa Lempar nih? Lemper dan Desa Draya Kecamatan Bongan. Kemudian Kutai Kartanegara itu ada 15 ya. 15 kegiatan. PLTS-nya yang tidak ada nih, ini yang diminta nih rasanya nih ya. Silakan dibicarakan saja lagi. Ya. 18. Pengembangan pengelolaan wisata sarana prasarana di Desa Semayang, Kenohan, Danau Melintang ada di sini. Kemudian Kutai Timur ini ada 19 paling banyak ya, 19 kegiatan. PLTS-nya ada di Tanjung Mangkalihat, Kecamatan Sandaran. Yang lainnya penguatan jaringan internet juga ada, kemudian yang berkaitan dengan normalisasi Sungai Sangata ini menjadi program di sana.
Kemudian di Berau ini ada 16 kegiatan. Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni Kecamatan Sambaliung dan Talisayan. Kemudian di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu ada 16 kegiatan. Di Mahakam Ulu ada 10 kegiatan, termasuk di dalamnya adalah pembangunan Jalan Ujo Bilang, Longbagun, dan Longpahangai, pembangunan Jalan Tering dan Ujo Bilang. Ini sudah diarahkan ke sana. Kemudian Kota Balikpapan ada 8, Samarinda ada 9, dan terakhir Bontang ada 11. Bapak Ibu yang kami hormati, ini target-target makro yang sudah disesuaikan. Saya melihat beberapa kegiatan kemarin di beberapa kabupaten kota ketika Musrenbang. Saya kebetulan kebagian Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ini. Mulai IPM, tingkat kemiskinan, dan seterusnya, target-target makro ini sudah bisa kita capai. Sudah dicantumkan di dalam RKPD masing-masing kabupaten kota. Mudahan daerah lain juga bisa. Jadi kalau misalnya melakukan itu salah satu penilaian dalam penghargaan pembangunan daerah kita, itu yang dinilai salah satunya. Kemudian terakhir adalah agenda kita Pramusrenbang RKPD pada hari ini kita lakukan. Masih banyak tahapan sampai dengan penetapan surat keputusan gubernur yang berkaitan dengan RKPD maupun Renja Kabupaten Reja perangkat daerah kita. Musrenbang kita insya Allah 20 April di Lamin Etam, di Odah Hitam, di kantor gubernur di sampingnya. Dulu namanya Lamin Etam, sekarang berubah namanya, Bu Nunung merubahnya menjadi Odah Hitam. Ya. Odah Hitam itu dulu di Tenggarong aja, sekarang di sini Odah Hitam juga namanya. Kemudian insya Allah dibuka oleh Bapak Gubernur nanti. Tujuan dari kita mengadakan Pramusrenbang ini adalah supaya tidak banyak lagi debat yang dilakukan di dalam Musrenbang kita nanti. Oleh karena itu, Pramusrenbang ini diperlukan untuk kita bersama-sama melakukan memfasilitasi perencanaan dengan pendekatan bottom up maupun top down kita. Kalau kita melakukan prakonsultasi publik, itu supaya antara kita di dinas-dinas dan kita yang merencanakan termasuk pemerintah kabupaten kota tidak berdebat lagi. Sudah kita habiskan di situ. Kita beri kesempatan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh adat, tokoh agama yang banyak bicara. Nah, kalau ini bicara semuanya tetapi tidak terlalu banyak lagi yang kita debatkan. Yang sudah mendapatkan persetujuan, tidak usah lagi kita berikan konsep ini kepada bupati kita masing-masing. Yang mungkin yang Bapak Ibu kesal saja ini tidak bisa dicapai, ini harus disampaikan, maka disampaikanlah di situ kan, itu aja. Kalau yang lainnya saya kira tidak terlalu banyak. Biasanya dulu kalau kita Musrenbang itu sampai tengah malam biasanya, sampai tinggal 2 menit, karena saking panjangnya pidato dan sebagainya. Oleh karena itu pada kali ini kita membuatnya sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan kita bisa menyelesaikan di bulan puasa ini menjadi amal ibadah juga buat kita semua. Kami kira itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan baik kami dalam menyampaikan maupun fasilitasi dari kawan-kawan kami yang menyelenggarakan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di Bapeda. Kami mohon maaf juga itu ada tulisan kekurangan N-nya, pasti Bapak Ibu sudah membacanya, bahwa saya tidak teliti memang
pemerintah ya. Padahal sudah lama disampaikan ke saya tidak ingat mengoreksi itu. Tapi untungnya tidak nama yang terbalik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.